saya mendapatkan surat lelang rumah saya dari si abang. Di situ saya seperti tersengat listrik. Saya disadarkan selama ini saya tidur. Saya panik. Badan rasanya lemas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kosim. Saya aslinya dari Malang, tapi sudah mulai sejak 97. Saya domisili di Denpasar, Bali. Saya sendiri seorang profesional yang punya bisnis bergerak di bidang advertising dan graphic design. Juga seorang kontraktor. Bisnis ini sudah saya tekunin selama 17 tahun. Mungkin sebelum saya bercerita kenapa saya ada di PBTR, dasar-dasar apa saya bisa berada di sini, apa sih yang saya cari di PBTR, nanti akan saya ceritakan. Tapi sebelumnya saya akan bercerita awal mula saya memulai bisnis advertising dari awal. Jadi di tahun 1997 Indonesia mengalami krismon. Di situ saya keluar dari sebuah perusahaan di Kalimantan. Saya ditawarin oleh saudara untuk berangkat ke Bali, merantau. Di situ terus terang saja saya memulai bisnis benar-benar dari nol. Saya agen micin, mungkin teman-teman ada yang tahu, yang pakai roda 2 kita dorong. Nah, setelah itu, setelah saya jualan bakso kurang lebih hampir 2 tahunan lah, saya sudah berikan waktu saya berangkat bahwa apa yang saya alami di rantauan itu adalah batu sandungan. Saya tidak mau terus bertahan seperti itu, karena nasib seseorang itu tidak bakal dirubah kecuali kalau dia mau merubahnya sendiri. Jadi saya bertemu sama saudara jauh. Saya memulai bisnis berawal dari bisnis cutting stiker di pinggir jalan. Di situ saya belajar membuat stiker. Seiring berjalannya waktu di situ ternyata saya bisa merasakan bahwa ternyata dunia grafis itu begitu menarik buat saya. Bahkan boleh dibilang kalau saya melihat sebuah huruf yang dibentuk sedemikian rupa, saya bisa melihat ternganga logo-logo perusahaan-perusahaan besar. Itu membuat saya tertarik dengan dunia grafis gitu kan. Mungkin dari situ saya mulai mengembangkan. Jadi saya bertemu sama teman-teman di kota yang dia berbisnis advertising, karena di situ saya belanja stiker di sana. Saya banyak bertanya, banyak belajar. Di tahun 2006 saya mulailah berbisnis advertising, berawal dari membuka grosir stiker dan berbisnis membuat papan nama kecil-kecilan. Saya mulai dari hal kecil menjadi broker. Ada kerjaan besar saya lempar kepada teman-teman yang lebih mampu. Dari situ pelan-pelan saya mengumpulkan alat-alat. Akhirnya saya sampai mempunyai workshop sendiri. Saya memulai bisnis itu benar-benar dari nol. Saya mulai bisnis advertising. Tapi apa yang terjadi teman-teman atau saudara-saudaraku semua, ternyata perjalanan membangun sebuah bisnis itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Saya menggeluti bisnis itu sampai di tahun 2012. Sebelum tahun 2012 bisnis saya itu berjalan di tempat lah, berjalan begitu-begitu saja. Di tahun 2012 perusahaan saya ganti namanya
menjadi bos reklame, dan di situ akte pendiriannya atas nama CV Bos Reklame sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, laju bisnis saya mulai berkembang karena ada satu teman, berkat beliau saya mengenal bisnis secara online. Jadi saya bisnis advertising saya mulai 2012 dikerjakan marketing secara online. Lagi-lagi bangunan tidak ada pondasi. Seiring berjalannya waktu, usaha saya berkembang, otomatis pundi-pundi keuangan saya mulai ada. Mungkin disinilah letak permasalahannya. Saya sendiri bukan terlahir sebagai seorang yang berpendidikan agama yang baik, pengetahuan agama yang baik. Jadi hukum-hukum agama seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin pola pikir bahwa selama ini bahwa berbisnis itu untung yang banyak, atau mungkin diberikan kemudahan utang dengan segala macam, itu adalah sebuah prestasi. Ternyata itu adalah nol besar. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, sebelumnya saya mohon maaf sekali dari hati saya yang paling dalam kepada orang-orang yang selama ini bekerja sama saya, terlibat dengan saya, membantu sehingga usaha saya bisa berkembang. Mungkin selama ini saya ada salah, atau saya sendiri mendolimi kalian, yang baik yang saya sengaja pun tidak saya sengaja. Ataupun saya ucapkan terima kasih juga kepada supplier saya atau partner mitra kerja yang mungkin selama ini merasa saya salahin atau bagaimana. Saya mohon maaf. Semoga dari kesalahan-kesalahan saya di masa lalu, mulai detik ini, Anda semua sebagai orang-orang yang pernah bekerja sama saya, orang-orang yang pernah membantu saya membesarkan bisnis ini, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf, setulus-tulusnya minta maaf. Semoga dengan maaf saya yang saya berikan kepada Anda semua, semoga ke depan bisnis Anda berkembang dengan pesat, memberikan manfaat kepada seorang, mungkin bagi profesional yang pernah membantu saya. Kenapa saya ada di PBTR atau bergabung dengan teman-teman di MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Awal mulanya adalah beliau merekomendasikan saya untuk ketemu MTR karena satu hal, bahwa juga tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Zaitun. Beliau dengan sabar mengontak saya, memotivasi saya, memarahin saya karena ternyata waktu saya datang saya kurang bisa masuk apa yang disampaikan, karena mungkin hanya perkenalan ya. Saya setengah hari waktu itu saya hadir di sharing session di rumah Bu Zaitun. Sampai satu ketika saya mendapatkan surat lelang rumah saya dari si abang. Di situ saya seperti tersengat listrik. Saya disadarkan selama ini saya tidur. Saya panik, badan rasanya lemas semua. Waktu itu juga saya tidak ada duit, saya tidak ada uang untuk menyelesaikannya. Saya panik. Waktu itu kondisi saya juga lagi sakit, dan saya juga lagi mengerjakan sebuah proyek. Yang proyek itu sampai sekarang juga saya tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin kesalahan dari saya selama ini, mungkin rezeki yang saya dapatkan atau bisnis yang saya dapatkan masih banyak orang yang terdolimin. Untuk itu saya sekali lagi saya minta maaf, saya yang salah. Kembali ke MTR. Jadi setelah saya dihubungi oleh Mas Heri, saya dikenalkan oleh Mbak Zaitun. Kalau nggak salah waktu itu di bulan Oktober, saya hadir di sharing session di tempatnya Bu Zaitun. Saya datang hanya setengah hari karena waktu itu sorenya saya ada ketemu sama teman-teman pengajian yang sudah rutin. Nah, saya mulai ngontak kembali
teman-teman MTR, di situ ada Bu Zaitun, ada Mas Haris, ada Haji Wawan, ada banyak teman-teman penggiat di Bali. Saya ucapkan terima kasih semua. Tanpa motivasi dan dukungan dari kalian, mungkin semangat saya bisa berada di PBATR, mungkin belum bisa ada di sini lah, gitu. Jadi di awal bulan November saya mulai komunikasi lagi sama teman-teman MTR, saya konsultasi mengenai rumah saya. Bahkan saya dengan pasrahnya kepada teman-teman, kalau orang Jawa bilang samina wa ta'na, kepada siapa yang menuntun. Saya coba bersurat, coba berkomunikasi sama bank, ternyata hasilnya nol besar. Terus pas kebetulan di tanggal 2 Februari itu ada sebuah acara SMHTR. Saya sendiri tidak tahu SMHTR itu apa awalnya. Saya hanya berprasangka baik, berprasangka baik kepada teman-teman saya di MTR bahwa apa yang teman-teman sampaikan kepada saya pasti adalah yang terbaik untuk solusi saya keluar daripada kemelut ini. Akhirnya saya berangkat ke Lombok dengan dukungan teman-teman. Padahal di tanggal 2 itu, di tanggal 2 saya diundang oleh KPKNL untuk sidang lelang rumah saya. Tanggal 2 itu saya hadir di SMHTR di Lombok. Dari situlah motivasi atau dasar-dasar daripada saya berada di SMHTR. Ternyata pondasi yang saya alami atau saya ini kan ternyata harus ada di SMHTR. Di situ kita dibembeng, digembleng. Disitulah kita baru tersadar bahwa ternyata selama ini kita zalim kepada zat yang menciptakan kita. Kita zalim kepada Nabi yang telah memberikan contoh kepada kita suri tauladan yang baik. Di SMHTR, mungkin bagi teman-teman yang belum datang di SMHTR, kalian harus datang di SMHTR. Di situ fundamental kita dibentuk. Terus setelah dari di SMHTR, pada tanggal 9 itu ada PPATR di Bogor. Dengan susah payah saya berangkat ke Bogor. Terus jujur saja, saya hanya bisa beli tiket. Saya bahkan tidak punya uang. Hari itu tanggal 9, tanggal 8 saya berangkat ke Bogor. Saya tidak punya uang. Bahkan waktu itu hari Kamis, saya dalam kondisi puasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, mungkin saya akan ceritakan bahwa waktu itu saya buka puasa karena saya tidak ada uang. Saya minum air keran untuk buka puasa. Tapi unlogic daripada Allah, akhirnya saya sampai juga di Bogor. Demikian di SMHTR ini saya dapatkan pelajaran, ternyata menyelesaikan hutang itu sangat mudah. Hutang itu selesainya hanya dibayar. Tapi memang dibayar tidak harus pakai uang sih, gitu kan. Di sini kita diajarin bagaimana caranya melunasi hutang dengan mudah dan bagaimana mengembangkan bisnis yang syariah yang telah tuntun atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu bagi teman-teman kalian yang sudah pernah hadir di SMHTR, kalian harus hadir di PBATR. Insya Allah PBATR akan ada di Bogor. Silakan kontak panitia untuk hadir di Bogor. Kebetulan bulan ini, di bulan Februari ini ada SMHTR, ada PBATR, ada PBATR di Bogor. Terima kasih. Sekian, semoga apa yang saya ceritakan, terus terang saya agak sedikit komentar karena saya belum pernah direkam. Sekian, terima kasih Serial Wood, terima kasih MHTR, terima kasih teman-teman dari Lombok.
Semoga apa yang engkau perjuangkan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan dikumpulkan Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.